Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, sebangsa dan setanah air, ini selalu dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, masyarakat Jawa Barat mungkin tahun 2025 ini sangat senang karena gubernurnya ini sudah ganti, yang awalnya ini Ridwan Kamil menjadi KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dan kebahagiaan masyarakat Jawa Barat itu terasa ketika Kang Deddy Mulyadi ini berkunjung di daerah-daerah Jawa Barat. Masyarakat ini menyambutnya dengan sukacita dan bahkan tidak sedikit yang ingin bersalaman dengan beliau. Ini artinya bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sekarang menjadi idaman, menjadi idola masyarakat Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi ini menjadi idola masyarakat Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat pun banyak masyarakat yang ingin gubernurnya seperti Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini diidolakan oleh masyarakat Jawa Barat bukan karena tidak ada alasan. Jelas ada alasan. Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini selalu mengandung kebijakan-kebijakan yang unsurnya ini mengandung keadilan. Misalkan penggusuran rumah, penggusuran toko-toko yang tidak memenuhi standar daerah, dan itu akan dihancurkan, akan tetapi tidak hanya sekedar dihancurkan, akan tetapi Kang Deddy Mulyadi ini mengganti rugi, itu loh. Dan banyak masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang minta pertolongan, walaupun tidak meminta sih sebenarnya, akan tetapi Kang Deddy Mulyadi ini selalu respect untuk membantu. Dan tak sedikit uang yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi dari saku pribadi beliau. Sehingga tak heran masyarakat Jawa Barat khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia ini sampai mengidolakan Kang Deddy Mulyadi, ini digadang-gadang akan menjadi presiden atau RI 1 setelah Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi ini sudah memenuhi kriteria pemimpin ideal ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang kriteria pemimpin, ya, bagaimana sih kriteria pemimpin yang ideal ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, setidaknya ada 3 kriteria pemimpin ideal ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ketiga kriteria menjadi pemimpin ideal ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah nanti setelah saya eksplanasikan, setelah saya jelaskan, ini Kang Deddy Mulyadi ini sudah memenuhi kriteria pemimpin ideal ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Ya, setidaknya ada 3 kriteria pemimpin ideal ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah jujur. Jadi seorang pemimpin ini harus memiliki kejujuran dalam memimpin. Karena tentu sifat kejujuran ini sangat penting
Karena seorang pemimpin ini adalah merupakan figur, merupakan tauladan, merupakan contoh bagi masyarakatnya, bagi para rakyatnya. Maka sudah selayaknya seorang pemimpin ini bersifat jujur dan tidak curang. Nabi Muhammad SAW pun ini juga pernah mengatakan, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihil jannah. Yang artinya kurang lebih, tidaklah seorang hamba yang diserai Allah untuk memimpin rakyat lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Dan seorang pemimpin yang memiliki kriteria jujur ini jelas mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, seorang pemimpin yang jujur ini tidak akan memanfaatkan jabatannya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Pemimpin yang memiliki karakter jujur ini tidak akan memanfaatkan rakyatnya untuk mengumpulkan pundi-pundi harta. Justru pemimpin yang memiliki karakter yang jujur ini justru akan memanfaatkan dirinya bagaimana dirinya, hartanya ini bermanfaat untuk rakyatnya. Dan itu sudah dipraktekkan, sudah diaplikasikan oleh Pak Deddy Mulyadi. Bagaimana kita melihat ketika Pak Deddy Mulyadi melihat seorang anak yang jualan, dihampiri, ya kemudian endingnya ya dibantu. Kemudian bagaimana ketika ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian sama Pak Deddy Mulyadi ini diberi modal untuk usaha, modal untuk dagang sayur dan lain sebagainya. Dan saya kira Pak Deddy Mulyadi ini sudah memenuhi kriteria ini, yakni pemimpin yang memiliki karakter atau jiwa yang jujur. Kemudian yang kedua, kriteria seorang pemimpin ideal ala Rasulullah SAW adalah amanah dan bertanggung jawab. Sifat ini akan mempengaruhi, ya. Jadi sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil nantinya. Karena amanah. Karena dengan sifat amanah ini seorang pemimpin akan lebih memperhatikan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Bukan justru memanfaatkan rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini sudah jelas dimiliki oleh seorang Deddy Mulyadi, ya, karena seorang pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab ini pasti merasa resah, merasa gelisah ketika ada rakyatnya yang tidak hidup bahagia, serba kekurangan, masih butuh pertolongan, masih butuh bantuan, dan itu dituntaskan oleh Pak Deddy Mulyadi walaupun ya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat ini bisa dihitung berapa hari, ya masih berapa hari, masih berapa bulan, ya, keamanan, pertanggungjawaban seorang pemimpin itu sudah nampak, ya, di jiwa Pak Deddy Mulyadi, sehingga tak sedikit masyarakat Jawa Barat yang mengeluh-elukan Pak Deddy Mulyadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga pemimpin ideal ala Rasulullah SAW adalah cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang cerdas, ahli dalam bidangnya, ya dalam memimpin, dan mampu menata rakyat dan daerah yang dipimpinnya. Karena memberi jabatan atau kepercayaan kepada orang yang bukan ahlinya, ini merupakan tanda kehancuran. Dan saya lihat dari beberapa perspektif masalah kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, beliau ini cerdas,
cerdas dalam memimpin, mengeluarkan kebijakan, bagaimana kebijakan itu bermanfaat, menyejahterakan masyarakatnya. Ya, contoh kecilnya dalam penggusuran rumah, ya, dalam penggusuran rumah tokoh-tokoh, kemudian istilahnya lapak-lapak kecil yang dijadikan tempat jualan oleh masyarakat ini tidak sesuai dengan standar daerah, akhirnya ya dibongkar sama Pak Deddy Mulyadi. Tidak hanya sekedar dibongkar, akan tetapi Pak Deddy Mulyadi dengan kecerdasannya ini mengganti, sehingga dalam penggusuran itu tidak ada pro dan kontra di masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang ingin lapaknya, tokonya dihancurkan akan mendapatkan ganti rugi dari Pak Deddy Mulyadi. Ini kan sangat cerdas, ya, sangat cerdas sekali. Karena sekali lagi, kalau seorang pemimpin dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka suatu saat akan hancur masyarakatnya karena bukan ahlinya. Dan itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faida duyiat al amanatu fantadir as-sa'ah. Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Rawahu al-Bukhari. Yang artinya kurang lebih apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, sahabat maksudnya bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah terjadi kiamat. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, walaupun saya orang Jawa Timur, suatu saat Kang Deddy Mulyadi ini akan kebijakannya akan dirasakan secara menyeluruh masyarakat Jawa Barat, dan nantinya Kang Deddy Mulyadi ini akan menjadi idola semua masyarakat Jawa Barat, bahkan Indonesia. Dan bahkan Pak Deddy Mulyadi ini seandainya nanti ini menyalonkan sebagai presiden, maka akan jadi, dan saya yakin itu. Jadi dari penjelasan saya, ya, kalau sahabat semuanya berbeda dengan saya, ya silakan. Dari penjelasan saya bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sudah memenuhi standar 3 kriteria pemimpin ideal ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya berdoa, mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi ini selalu eksis menjaga 3 kriteria pemimpin ideal ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.